mendoakan orang lain diam-diam. Tidak harus terzalimi, mendoakan orang lain diam-diam, itu doa kita diijabah oleh Allah. Begini jamaah, beberapa waktu yang lalu, ada jamaah bertanya kepada kita, Ustadz, enak ya orang yang sempat ke Makkah, sempat ke Madinah, bisa umroh, bisa haji. Kemudian saya tanya, kenapa ibu? Iya, karena di sana adalah tempat-tempat yang dijamin oleh Allah, doa pasti dikabulkan. Oh ya, beruntung. Orang bisa ke Makkah, bisa umroh, bisa haji itu beruntung. Tapi berbicara tentang doa, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita doa nunggu ke Makkah, mahal ongkosnya. Kalau kita doa nunggu di Madinah, nunggu masa haji, lama masa tunggunya. 18 tahun, 20 tahun, bahkan di beberapa daerah di Indonesia 29 tahun masa tunggu haji. Padahal Nabi sudah mengajarkan kepada kita, ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sering kita lupakan doa itu. Apa itu? Mendoakan orang lain diam-diam. Dua kebaikannya. Kenapa? Pertama, Allah kabulkan doa kita terhadap orang itu karena kita sudah mendoakan diam-diam. Dan yang lebih dahsyat lagi, saat kita berdoa kepada orang lain, malaikat itu turun. Dan malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa dia serupa dengan apa yang dia minta terhadap orang lain. Timpakan kepada dia dulu. Misal, coba jamaah amalkan ini. Saya 2 tahun terakhir ini berusaha mengamalkan. Begini. Misal kita keluar rumah ya. Mau berangkat kerja, atau lagi liburan pergi jalan-jalan sama keluarga, naik motor atau naik mobil. Latih diri kita terhadap apapun yang kita lihat, lantunkan doa kepada Allah. Misalnya kita keluar perumahan ya, kemudian ketemu orang bawa gerobak, pungut-pungut botol plastik apa segala macam. Coba kita berdoa kepada Allah, biasakan itu. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Ya Allah, mudahkan urusannya. Ya Allah, bahagiakan hatinya. Ya Allah, berikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, berikan keturunan soleh-solehah. Doa kita yang secara diam-diam itu dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pengabulan. Pertama, dikabulkan kepada kita terlebih dahulu karena kita yang berdoa, kemudian dikabulkan menimpa orang yang kita doakan. Cobalah begitu. Misalnya nanti kita ke masjid, kemudian jumpa Pak Imam, jumpa jamaah, kita salam-salaman. Coba latih hati kita ngomong, ya Allah, mudah-mudahan berikan panjang umur ya Allah. Ya Allah, berikan kelapangan rezeki ya Allah. Berikan kemudahan urusannya ya Allah. Doakan diam-diam. Seringkali doa itu menjadi formalitas yang kita ucapkan. Padahal kalau sudah diucapkan, ketulusannya berkurang. Ketulusan itu yang menyebabkan Allah lambat mengabulkan doa kita. Coba doa itu diam-diam. Mendoakan orang lain diam-diam, itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang sedang bermasalah dengan kita. Ini Nabi yang ajarkan. Kalau tadi kan di awal orang yang kita nggak kenal bahkan, tapi kita berdoa. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya. Ini nggak kenal. Tapi ada cara yang lebih mujarab, yang lebih mustajab, sama mendoakan orang diam-diam, tapi lebih khusus kepada orang yang sedang bermasalah dengan kita. Maksudnya Ustadz, begini. Misal kita marah kepada orang lain. Mungkin dia buat gara-gara sama kita, mungkin dia berlaku tidak baik kepada kita, apapun lah, kita gondok sama dia. Justru doa yang paling dikabul oleh Allah adalah kita mendoakan orang yang kita benci itu dengan kita mendoakannya diam-diam, tapi ingat, doanya adalah kebaikan. Karena kalau kita berdoa buruk, malaikat juga mengatakan, ya Allah, timpakan doa itu kepada dia sebagai yang berdoa. Kita berdoa, sebut si fulan. Misalnya kita lagi dongkol sama si fulan misalnya, sebut dalam doa, ya Allah, lagi dongkol sama si fulan, ya Allah, panjangkan usianya, ya Allah, bahagiakan hatinya, ya Allah, lapangkan urusannya, ya Allah, mudahkan segala sempitnya, ya Allah, sehatkan segala sakitnya, ya Allah. Doakan itu diam-diam. Itu doa yang paling dikabul oleh Allah, tapi sering dilupakan kita kaum muslimin. Iya,
Malah kita kebalikan, kepada orang yang kita senang itu aja yang kita sebut. Kepada orang yang benci kalau perlu kita nyumpahin, bukan doain. Oh, celaka ini. Iya kan? Kadang-kadang begitu. Padahal Rasulullah membalik. Justru kepada orang yang sering bermasalah dengan kita, sebut namanya dalam doa dan doakan dia dengan doa yang baik-baik. Allah pasti mengabulkan. Satu doa itu dikabulkan untuk kita dan satu doa itu dikabulkan untuk orang yang sedang bermasalah kepada kita. Justru kita balik. Kalau orang yang kita senang, pada dasarnya nggak perlu kita doakan. Karena setiap kita senang kepada dia, itu turun rahmat Allah untuk dia. Tapi kepada orang yang benci, justru kita harus sering banyak-banyak sebut nama dalam doanya. Dalam doa kita harus sering banyak-banyak menyebut namanya, memohonkan kebaikan kepada Allah, karena doa itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan untuk kita, dan juga dikabulkan untuk orang yang kita doakan. Yang terakhir, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa di waktu-waktu mustajabah. Saya harap jamaah ingat-ingat betul. Apa di antaranya doa di waktu yang mustajabah? Nah, antara azan dan iqamah. Jadi jamaah, kalaupun misal nih, nanti kan azan isya, kan ada jeda antara azan dan iqamah kurang lebih berapa? 5 menit ya kurang lebih. Ya 5 menit lah kurang lebih. 10 menit sama azannya. Contohnya 5 menit. Jangan sia-siakan waktu 5 menit itu. Kalaupun kita pakai untuk sholat qobliyah, kan masih tersisa 1 menit misalnya, setengah menit misalnya. Sempatkan itu untuk berdoa. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kalau ada kita yang, aduh Ustaz, males sholat qobliyah, kan juga sholat sunnah aja pun Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa nggak sholat, tapi jangan sampai tidak doa. Kenapa? Itu waktu-waktu yang mustajabah. Lagi, apalagi waktu mustajabah? Hah? Sepertiga malam. Tapi ini agak berat. Ustadz, boro-boro sepertiga malam. Ujung malam aja kita kesiangan. Apalagi sepertiga malam. Waktu-waktu yang paling mudah aja kita lalai. Contohnya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Coba. Kita bukan berdoa, nyenyak kita dibuatnya. Dengerin khutbah Jumat? Enggak. Pokoknya begitu khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngorok kita. Boro-boro mau doa. Kadang-kadang iqamah harus sampai dibangunkan. Pak, salat. Ya Allah. Gimana doa mau dikabulkan oleh Allah? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Terutama juga di sujud terakhir dalam sholat. Tapi perlu diingat. Sujud terakhir dalam sholat ini, kalau doanya menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya, jangan dilafazkan, nanti sholatnya batal. Kalau menggunakan bahasa Arab boleh. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Pakai bahasa Arab. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itu boleh. Di sujud terakhir dalam sholat. Makanya biasanya kalau kita sholat, sujud terakhir itu sunnah dilamakan. Kenapa? Karena di situ waktunya kita memperbanyak doa, karena di waktu itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, jangan dilafazkan, cukup di dalam hati, supaya sholatnya tidak batal. Jadi jangan sujud di dalam sholat, Subhana rabbiyal a'la bihamdi, ya Allah, mobil masih nunggak, ya Allah, jualan belum laku, ya Allah, gajian juga belum cair, ya Allah, bonus juga belum dapat. Ini jadi batal sholat kita. Tapi di waktu-waktu itu mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Karena ini waktu sehari-hari. Antara adzan dan iqamah, khutbah pertama, khutbah kedua, dan kemudian sujud terakhir di dalam sholat. Itu yang paling gampang. Dan jangan lupa, berdoa saat kita bersedekah. Kita datang ke masjid, bawa duit, masukkan ke kotak infak. Saat kita memasukkan itu sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan sedekah ini Engkau sembuhkan segala sakit kami, ya Allah. Itu dikabul oleh Allah. Ya Allah, berikan dengan keberkahan sedekah ini Engkau jadikan keturunan kami soleh-solehah. Itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini Engkau lapangkan segala urusan kami. Dikabulkan oleh Allah. Apapun dikabulkan oleh Allah. Maka saat memasukkan uang ke kotak infak, jangan cuma masuk habis itu pergi. Tapi masuk disertai dengan doa. Tapi jangan pula masukinnya pas dengan doanya. Nanti kelamaan kita di kotak infak, ya Allah.
Kata jamaah sebelah, itu ngapain Bapak itu? Jadi masuk kian dulu, habis itu berdoa. Jangan ditempel begini kemudian kita berdoa.